Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS dari mata kuliah Etika Profesi mengenai etika profesi dan kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Spillen, etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Selain itu, menurut K. Bertens, yaitu etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian itu disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari etika profesi yaitu merupakan suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Segala pekerjaannya juga dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya perbedaan dari pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yaitu merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Misalnya kebutuhan ekonomi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu kebutuhan psikis juga seperti rohani. Itu masuk ke dalam sebuah kategori pekerjaan. Berbeda dengan profesi, profesi yaitu suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya dimiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari etika profesi? Yang pertama, menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, yaitu untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin erat. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dimiliki setiap profesional. Harus memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Jadi selain itu profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi bagi profesinya, baik dalam kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Yang kedua ada keadilan. Keadilan. Jadi tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Selanjutnya ada otonomi. Jadi tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Selanjutnya yang keempat ada integritas moral. Nah, integritas moral itu merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat. Selanjutnya terdapat isu etika era informasi. Yang pertama ada isu privasi, yaitu rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja seperti kamera tersembunyi, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuannya komersial. Pribadi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hal ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua ada akurasi, autentikasi kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga ada properti. Properti ini yaitu kepemilikan dan nilai informasi seperti hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan teknologi informasi, yaitu adalah perangkat lunak. Seperti pengandaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dalam merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga berkaitan masalah keamanan sistem dan informasi. Selanjutnya etika profesi dari Institut Etika Komputer. Yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Yang kedua, tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, tidak mengintip file orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, tidak menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Yang keenam, tidak menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. Yang ketujuh, tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Yang kedelapan, tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. Yang kesembilan, pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. 10 adalah penggunaan komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan teknologi. Nah, pembahasan perkembangan teknologi sangat menarik ya, karena di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari. Jadi teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Nah, peningkatan perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat teknologi berdampak pada segala bidang. Contohnya dalam bidang pekerjaan. Nah, dalam bidang pekerjaan dengan adanya perkembangan teknologi, otomatis tenaga manusia dalam dunia kerja sudah tidak digunakan lagi karena sudah dilakukan oleh teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya ada efek dari perkembangan teknologi. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi mengenai profesi. Nah, ini merupakan profesi
yang akan digantikan oleh teknologi seperti perakitan dan kerja pabrik, supir bus, taksi dan truk, operator, kasir, teller, dan pegawai bank, petugas pengepakan, pekerja farmasi, pengumpul informasi, pilot, dan bartender. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pekerja pabrik. Nah, ini merupakan robot atau teknologi dalam sebuah pabrik di mana tidak ada lagi yang dilakukan oleh manusia. Di sini sudah menggunakan teknologi robot semua ya. Teknologi robot semua. Ini merupakan pabrik dari suatu otomotif mobil yang ada di Jepang. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.